Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dan belajar bersama. Dan semoga kalian dalam keadaan baik dan tentunya kalian harus siap belajar. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan tentunya menjadi ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Anak-anak, coba kalian ingat-ingat, kalau kalian lagi bingung, kalian lagi punya masalah, coba kalian pada ngapain kalian? Ada yang curhat ke teman, ada yang ke orang tua, dan bahkan ada juga yang dipendam sendiri. Nah, dalam Islam sebenarnya kita punya pedoman hidup yang jelas. Ada yang tahu anak-anak? Ayo, ada yang tahu apa? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu nanti yang bakal kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Oke, bukunya dikeluarkan, coba dibuka halaman 15. Oke, yuk. Ada yang nggak bawa buku? Wah, nggak ada ya? Oh ya, ada yang nggak masuk hari ini? Ada ya, ini ya. Oke, coba dibuka LKS-nya halaman 15. Pengertian Al-Quran. Oke, sudah? Oke anak-anak, kita mulai dari yang paling mendasar dulu, yaitu pengertian Al-Quran. Kita mulai dari yang secara etimologi dulu atau secara bahasa. Di Al-Quran secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qara'a, yang berarti membaca atau bacaan. Istilah ini menekankan bahwa Al-Quran adalah kitab yang harus terus-menerus dibaca oleh setiap umat Islam. Dan pengertian secara istilah atau terminologi, yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat apa? Ada yang tahu? An-Nas, di mana membacanya itu dinilai dengan ibadah. Jadi anak-anak juga harus rutin ya membaca Al-Quran setiap selesai sholat atau habis maghrib. Pokoknya disempetin lah apa deres Al-Quran. Jadi selain pengertian Al-Quran, selanjutnya ada nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran memiliki banyak nama yang mencerminkan fungsi dan keistimewaannya. Bentar. Selanjutnya halaman 16. Jadi anak-anak, setelah pengertian Al-Quran ada nama-nama lain Al-Quran. Jadi Al-Quran memiliki banyak nama yang mencerminkan fungsi dan keistimewaannya.
Yang nomor satu, nama lain Al-Quran yaitu Alkitab, ya artinya sesuatu yang ditulis. Jadi ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kumpulan wahyu yang dihimpun dalam satu buku. Selanjutnya yang kedua, Al-Furqan, yaitu artinya pembeda, berfungsi sebagai pembeda antara yang batil dan yang hakiki, atau pembeda antara yang benar dan yang salah. Selanjutnya yang ketiga, Az-Zikr, yaitu artinya pemberi peringatan, menjadi pengingat bagi manusia agar tidak lalai akan perintahnya, dari perintahnya. Selanjutnya Al-Huda, yaitu petunjuk. Itu merupakan pedoman hidup bagi manusia untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya berapa? Yang kelima ya. Yang kelima Asyifa, yaitu obat atau penawar. Jadi berfungsi sebagai penyembuh penyakit hati seperti rasa sombong atau dengki maupun penenang jiwa. Jadi anak-anak kalau lagi pusing lah atau lagi mumet atau sudah nggak ada jalan, ya pokoknya dirutini baca Al-Quran, deres Al-Quran dirutini. Selanjutnya An-Nur, jadi sebagai cahaya, memberi cahaya kebenaran di tengah kegelapan, kebodohan atau kesesatan. Selanjutnya yang terakhir At-Tanzil, yaitu yang diturunkan. Ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Lewat siapa? Lewat siapa? Malaikat Jibril. Jadi secara keseluruhan Al-Quran tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai sumber hukum Islam yang paling utama dan menjadi pedoman sebagai umat Islam semuanya, pedoman akhlak bagi kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya anak-anak, fungsi Al-Quran. Ada yang tahu fungsi Al-Quran? Ya, fungsi Al-Quran sangat luas sekali, mencakup aspek spiritual, hukum, hingga tuntunan moral untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang nomor satu, Al-Quran sebagai petunjuk atau Al-Huda bahasa Arabnya. Fungsi utama Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar tetap di jalannya. Al-Quran memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan dan ditinggalkan dalam keseharian. Selanjutnya, fungsi yang kedua sebagai sumber hukum utama. Al-Quran merupakan landasan hukum tertinggi dalam Islam. Isinya yaitu mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata cara beribadah hingga interaksi sosial atau muamalah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Fungsi yang ketiga sebagai pembeda atau Al-Furqan. Al-Quran berfungsi untuk membedakan antara yang benar, antara yang hak, dan yang salah atau yang batil. Dengan memahami Al-Quran, manusia dapat menilai mana perbuatan yang membawa manfaat dan mana yang mendatangkan kemurkaan Allah. Lanjut yang keempat, yaitu sebagai penawar dan rahmat atau bahasa Arabnya Asyifa. Al-Quran berperan sebagai obat atau penyembuh bagi penyakit hati seperti kesombongan, iri, dan dengki, serta penenang bagi jiwa yang sedang gelisah. Selanjutnya yang kelima, sebagai pemberi peringatan atau Al-Mau'idhah. Al-Quran berisi nasihat dan pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu. Tujuannya agar manusia saat ini dapat mengambil hikmah
dan tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh kaum sebelumnya. Selanjutnya yang keenam, sebagai dasar ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran juga menjadi sumber dari segala ilmu pengetahuan yang kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Ia mendorong umatnya untuk terus belajar, berpikir kritis, dan mengeksplorasi alam semesta. Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi yang terakhir yaitu sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran adalah salah satu cara utama bagi seorang muslim untuk memperkuat hubungan spiritual dengan penciptanya. Jadi selain sholat, selain ibadah yang lain, muamalah, kita juga bisa mengamalkan Al-Quran ini untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya hadis dan fungsinya. Ada yang tahu apa itu hadis? Ada yang tahu? Kalau Al-Quran adalah pesan dari Allah, maka hadis adalah cara Nabi Muhammad mempraktekkan pesan tersebut. Secara gamblang, hadis ini adalah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad, meliputi yaitu apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, dan apa yang disetujui oleh Nabi. Apa yang diucapkan Nabi, contohnya Nabi bersabda, seperti itu, yaitu kebersihan sebagian dari iman, contohnya. Terus yang kedua, apa yang dilakukan Nabi, contohnya sahabat melihat Nabi makan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, apa yang disetujui Nabi, contohnya ada sahabat yang melakukan sesuatu, Nabi melihatnya dan tidak melarangnya, berarti itu hal yang dibolehkan. Yang kedua, kenapa kita butuh hadis? Yaitu supaya lebih mudah. Bayangkan Al-Quran adalah buku pelajaran dan hadis adalah penjelasan dari bapak atau ibu guru. Tanpa penjelasan guru, terkadang kita bingung sebagai murid membaca buku sendiri, kan? Iya. Terus berikut adalah 4 fungsi utama hadis. Itu menjelaskan yang masih umum atau bayan tafsir. Contohnya dalam Al-Quran Allah menyuruh kita dirikanlah sholat, tapi di Al-Quran tidak tertulis bagaimana cara ruku, terus cara sujud yang benar, atau jumlah rakaat sholat. Itu contohnya. Di fungsi hadis, Nabi Muhammad menunjukkan caranya langsung sambil berkata, salatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi hadis ini memberikan detail tata caranya mengenai sholat dan yang lainnya. Berikut memperkuat aturan Al-Quran atau bayan at-taqrir. Ya. Contohnya Al-Quran menyuruh kita berpuasa di bulan Ramadan. Lalu ada hadis yang juga menyuruh hal yang sama. Fungsi hadis ini seperti stempel atau penegasan ulang supaya kita makin yakin dan mantap dalam beribadah. Selanjutnya memberikan aturan baru, bayan atas ri ya.
Contohnya ada beberapa hal yang tidak disebutkan di Al-Quran secara detail. Misalnya larangan memakai cincin emas bagi laki-laki. Fungsi hadis, Nabi Muhammad memberikan aturan tambahan untuk kebaikan kita yang sumbernya juga dari wahyu Allah. Selanjutnya terakhir, fungsinya menjadi contoh akhlak nyata. Fungsi hadis ini menceritakan bagaimana Nabi sangat sayang pada kucing, sebagaimana Nabi selalu tersenyum, dan bagaimana Nabi memaafkan orang yang jahat padanya. Ini adalah contoh perilaku yang bisa kita tiru di sekolah atau di rumah atau di keseharian. Jadi anak-anak, kesimpulannya untuk Al-Quran hadis ini seperti sepatu kanan dan kiri. Jadi mereka harus dipakai bersamaan. Al-Quran sebagai dasarnya dan hadis sebagai contoh praktiknya. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, Al-Quran adalah surat cinta dan pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah belajar bahwa Al-Quran punya banyak nama indah seperti Al-Huda, artinya petunjuk, dan Asyifa, artinya obat hati. Dan hadis adalah teladan nyata dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini berfungsi menjelaskan isi Al-Quran agar kita tidak bingung saat mempraktekannya dalam ibadah dan berperilaku setiap harinya. Dan ingat anak-anak, orang yang hebat bukan hanya yang hafal Al-Quran dan hadis, tapi yang mau mengamalkannya dengan cara menyayangi orang tua, jujur kepada guru, dan baik sama manusia. Dan pesan terakhir sebelum kita tutup pertemuan hari ini, jangan lupa untuk membaca setidaknya satu ayat Al-Quran di rumah dan mencoba satu sunnah Nabi hari ini. Misalnya tersenyum kepada teman atau makan dengan tangan kanan. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Di kurang lebihnya dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.